Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eca Putri Cidayolandika, mahasiswa dari Universitas Erlangga, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Fisika, dengan NIM 081 911 333 052, mata kuliah Sistem Cerdas. Di sini saya akan memprediksi waktu lulus seorang mahasiswa dengan menggunakan metode Artificial Neural Network atau disebut juga dengan ANN. Latar belakang. Kelulusan merupakan keinginan setiap mahasiswa yang berarti terselesaikannya syarat ketentuan pada sebuah universitas, yaitu aturan akademik. Bagi universitas sendiri, kelulusan digunakan untuk menunjang universitas dalam data pelaporan pendidikan dikti pada setiap semester dan membantu menaikkan nilai akreditas pada setiap program studi. Pentingnya kelulusan bagi mahasiswa memerlukan prediksi yang kemudian dijadikan acuan dalam merancang hal-hal yang didukung berdasarkan beban satuan kredit semester atau SKS dan kurikulum yang berlaku di institusi. Dalam melakukan prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu, di sini saya mengelompokkan beberapa komponen utama atau variabel utama yang akan berpengaruh pada jangka kelulusan mahasiswa. Di antaranya ada jenis kelamin, status mahasiswa, ada umur, status menikah, nilai indeks prestasi semester atau IPS dari semester 1 sampai dengan semester 8, lalu ada indeks prestasi kumulatif atau IPK, dan yang terakhir ada status kelulusan, itu terlambat dan tepat yang digunakan sebagai output yang akan diprediksi. Lalu selanjutnya Artificial Neural Network atau ANN itu biasa disebut juga dengan jaringan saraf tiruan atau JST yang telah dipelajari pada materi sebelum UTS. ANN sendiri merupakan sel algoritma yang bekerja pada seperti jaringan saraf otak manusia, di mana neuron saling terhubung satu dengan lainnya, bekerja untuk memproses informasi. Tujuan utama dari ANN adalah menjadikan komputer memiliki kemampuan kognitif seperti otak manusia, memiliki kemampuan problem solving dan dapat melakukan proses pembelajaran. Arsitektur ANN ini merupakan sekumpulan neuron yang terorganisir pada lapisan-lapisan atau layer. Di antaranya ada 3 layer, input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer sendiri yaitu merupakan lapisan yang membawa data masuk ke dalam sistem untuk kemudian diproses pada layer selanjutnya. Sedangkan hidden layer itu merupakan lapisan antara input layer dan output layer, di mana artificial neuron ini memiliki sekumpulan input pembobot atau disebut juga dengan wave dan prosedur untuk menghasilkan output neuron melalui activation function. Lalu yang terakhir ada output layer, yaitu lapisan terakhir dari neuron yang menghasilkan output sistem. Kelulusan mahasiswa sendiri itu merupakan hal yang penting diperhatikan karena persentase jumlah kelulusan nantinya itu akan mempengaruhi penilaian pemerintah serta mempengaruhi status akreditas program studi tingkat kelulusan pada perguruan tinggi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelulusan. Di antaranya adalah biaya perkuliahan IPS dari semester 1 sampai dengan semester 8, lalu ada IPK, dan juga ada SKS. Adapun indikator yang sering digunakan untuk menentukan seorang mahasiswa bisa lulus adalah IPS, di mana rata-rata perguruan tinggi itu menggunakan IPS sebagai acuannya. Lalu pada prediksi ini saya menggunakan beberapa variabel utama. Yang pertama ada jenis kelamin. Jenis kelamin mahasiswa yaitu wanita atau pria yang digunakan sebagai parameter atau variabel utama. Lalu yang kedua ada status mahasiswa. Status mahasiswa yang digunakan adalah mahasiswa atau sudah bekerja. Karena seringkali beberapa mahasiswa tidak melanjutkan kuliahnya dan memilih untuk bekerja, dan ada yang memilih kuliah sambil bekerja. Lalu yang ketiga ada umur. Dalam melanjutkan pendidikan, umur bukan menjadi penghalang.
beberapa orang melanjutkan pendidikannya untuk dapat berkembang dalam dunia kerjanya. Lalu yang keempat, ada status menikah. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan terkadang lanjut untuk menikah dan ada yang bekerja dulu, lalu menikah ataupun lanjut pendidikan yang lebih tinggi lagi. Lalu yang kelima ada indeks prestasi semester atau IPS. Indeks prestasi sendiri itu merupakan nilai rata-rata seluruh mata kuliah mahasiswa. Indeks prestasi ini itu nilai rata-rata dari satu semester. Nilai IPS ini mempengaruhi dari IPK dan waktu studi dari mahasiswa. Hal ini dikarenakan beberapa perguruan tinggi memiliki batas minimal IPK untuk dapat meluluskan mahasiswanya. Nilai IPS digunakan sebagai input dari hasil proses pembelajaran mahasiswa selama di kampus. Pada penelitian ini, saya menggunakan variabel utama IPS dari semester 1 sampai dengan semester 8. Lalu yang keenam ada indeks prestasi kumulatif atau biasa dikenal dengan IPK. IPK merupakan pencapaian mahasiswa di bidang akademik. IPK menjadi salah satu variabel untuk menilai kemampuan dalam menguasai materi yang telah diajarkan. Dalam beberapa universitas, IPK menjadi sangat penting, terutama untuk syarat kelulusan. Beberapa mahasiswa itu menunda kelulusan untuk memperbaiki nilai dan mendapatkan IPK lebih dari 3. Karena pada dunia kerja, IPK tidak ditolak ukur tanggung jawab saat kita menjalankan perkuliahan. Lalu yang terakhir ada status kelulusan. Status kelulusan dari mahasiswa yaitu lulus tepat waktu dan terlambat. Mahasiswa dapat dikatakan lulus tepat waktu jika menempuh pendidikan selama 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun dan terlambat jika menempuh pendidikan selama lebih dari 4 tahun. Lalu untuk sumber data lagi ini saya ambil dari YouTube. Nanti untuk link data laginya akan saya letakkan pada deskripsi YouTube saya. Lalu untuk arsitektur artificial neural network atau ANN dalam memprediksi waktu lulus seorang mahasiswa, di sini didapatkan input layer dan output layer. Input layernya ada jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, IPS semester 1 sampai dengan semester 8, lalu ada IPK. Untuk output layernya, di sini ada kelulusan mahasiswa, ada tepat waktu dan terlambat. Ini merupakan data lagi yang akan saya gunakan untuk memprediksi waktu lulus orang mahasiswa. Di sini saya dapatkan sumbernya dari YouTube. Ada jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status menikah, IPS semester 1 sampai dengan semester 8, lalu ada IPK dan status kelulusan yang digunakan sebagai output. Di sini nantinya dalam memprediksi waktu lulus seorang mahasiswa, saya hanya menggunakan 10 data. Lalu nantinya data ini akan saya rubah. Jadi di sini data ini terdapat 4 kelas. Nantinya untuk jenis kelamin wanita, jika wanita maka dirubah jadi 0 dan pria jadi 1. Lalu untuk status mahasiswa, mahasiswa 0, pekerja 1. Lalu untuk status menikah, belum 0, menikah 1. Lalu untuk status kelulusan, terlambat 0 dan tepat 1. Ini merupakan data latih tadi yang sudah saya rubah. Di sini saya menggunakan 10 data saja untuk diprediksi. Ini merupakan hasil coding prediksi waktu lulus seorang mahasiswa dengan menggunakan metode ANN. Dengan memasukkan atau memanggil inversi yang dibutuhkan, import pandas SPT, import mampi SPT, dan di sini kita membaca data dari dataset dengan memanggil Excel-nya. Untuk lulusan mahasiswa, 10 data didapatkan seperti yang ada pada layar. Ini ada 10 data. Lalu drop status kelulusan. Nah, ini adalah data yang telah dibuat tadi. Lalu masukkan kebutuhan migrasi untuk menggunakan metode Gaussian. Memanggil fungsi Gaussian, MVC sama dengan Gaussian.
memasukkan data training, memprediksi data training, mendapatkan data seperti ini, lalu memprediksi data input atau data yang akan diprediksi. Jenis kelamin, jika laki-laki 1, perempuan 0, status kerja, jika mahasiswa 0, belum bekerja 1, lalu status nikah, menikah 1, dan belum menikah 0. Lalu memprediksi berdasarkan data input. Selanjutnya, menampilkan hasil prediksi. Hasil 0 jika terlambat dan hasil 1 jika dia tepat. Lalu mencari akurasi, di sini saya mendapatkan nilai akurasi 0,7, lalu menampilkan hasil klasifikasi. Di sini terdapat precision, recall, F1 score, support, akurasi, makro AVG, website AVG. Ini adalah hasil coding waktu lulus seorang mahasiswa, prediksi waktu lulus seorang mahasiswa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.